Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'al khawasyidil sholihin wa jami'i musannifin wa syarihin wa ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zaburi sayyidi Dawud alaihi salam. Wa fi zaburi sayyidi lan iku ing dalam kitab zabure Gusti rupane Gusti Dawud Nabi Daud alaihi iku muga tetep ing atase Nabi Daud assalamu utawi rupa keselamatan. Ya Dawudu utawi dawuh ya Dawudu he Dawud hadir meden-meden ana sapa sira wa angdir tegese meden sapa sira kaumaka ing an akli syahawati saking mangan pira-pira perkara kang den pingini fa inna quluba ahli syahawati krana setuhune pira-pira atine ahli wong kang seneng mangan sing disenengi iku mahjubatun den aling-alingi apa kulub ani saking ingsun Allah wa kama anna akla syahawati lan kaya oleh setuhune mangan pira-pira kang den senengi iku ya trudu nolak apa akli al-abda ing kawula an hadratillahi saking pengayone Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah fakadzalika mongko iku kaya mengkono akli syahwat madur rijli utawi modotne sikil min ghairi hajatin saking tanpa hajat bijami'i nggih niku bijami'i su'il adabi kelawan bijami'i su'il adabi kelawan kumpule olone budi pakerti wa qala lan dawuh sapa Allah aidon halimale la yablu ora tumeka sapa wala yablughul muridu maqam wa qala lan dawuh sapa niki sing dawuh itu Gusti Allah niki wa ngeten dawuh Gusti Allah nggih Nabi Daud la yablughu ora tumeka sapa al muridu murid maqam sidiki ing derajate wong kang temen hatta yazida hingga dadi tambah sapa murid fi ta'zimi amrillahi ing dalem ngagungake perintah Gusti Allah wa nahyihi lan cecegahane Gusti Allah wa yaf'alu mongko agawe sapa murid al manduba ing perkara sunnah kaannahu kaya-kaya temen setuhune mandub iku wajibun kang wajib wa yajtanibu al manduba kaannahu wajib wa yajtanibu lan ngedohi sapa murid al makruha ing perkara kang makruh kaannahu kaya-kaya temen setuhune makruh iku haramun haram wa yajtanibu lan ngedohi sapa murid al harama ing perkara haram kaannahu kaya-kaya temen setuhune haram iku kufrun kafir wa yanwilan niat sapa murid bijami ilmu bahati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang den wenangake khairon ing kebagusan liusaba supaya den ganjar sapa abet murid ala dalika ing ngatasé mengkono-mengkono yanwi bijami ilmu bahat. Jadi keterangannya seperti ini. Di dalam kitab Zabur Allah berfirman kepada Nabi Daud. Firmannya seperti ini. Daud, coba beri peringatan kepada kaummu supaya jauh dari memakan perkara yang disenangi. Jadi diminta lockdown dulu sebelum ada wabah ini. Karena sesungguhnya
hati orang-orang yang menuruti keinginan syahwatnya itu terhalangi dariku Allah. Seperti halnya memakan perkara-perkara yang disenangi, iku mampu menolak seorang hamba untuk bisa menghadirkan hatinya untuk Allah. Nah, jadi orang yang makannya lezat-lezat, makan kenyang-kenyang, ketika sholat itu fokusnya malah bisa-bisa malah kebelet ke belakang. Jadi dia sholat sambil menahan kentut, itu hukumnya makruh itu. Sambil menahan kentut, saking waraknya berbuka kali ya, jadi dia malah kayak gitu. Ini bahaya ini. Nah, karena apa? Bisa menghalangi hatinya untuk bisa menghadirkan Allah ketika waktu sholat. Nah, gitu loh. Nah, demikian halnya supaya kita menjauhkan dari perkara yang disenangi, yaitu salah satunya sudah kita contohkan. Yang nomor 2 adalah menjulurkan kaki. Contohnya ada di depan kita ini, menjulurkan kaki karena tidak ada kebutuhan, dan itu merupakan su'ul adab, tidak ada tata krama gitu. Jadi di hadapan orang tua dia menjulurkan kakinya itu tidak punya adab itu. Karena apa? Justru mengurangi dia tidak mampu menghormati dirinya. Jadi sebelum dia itu minta dihormati orang lain, maka hendaknya dia mampu cara berbuat untuk menghormati dirinya sendiri, termasuk melakukan hal-hal yang sia-sia, termasuk menjulurkan kakinya gitu. Menjulurkan kakinya entah dalam waktu wiridan, entah dalam waktu ngaji, itu nggak baik gitu. Nggak baik karena apa? Ya itu tadi ada tata krama. Seperti halnya orang Jawa kan punya tata krama ya, ketika kita melintas di hadapan orang tua, kita menundukkan punggung kita sambil bilang nyun sewu. Itu sudah membawa suasana dingin. Beda ketika dia tinggal di luar kota atau luar negeri, tidak tahu adab seperti itu. Dia lewat orang tua, lewat aja sambil berdiri, sambil kongkong gitu. Wah, bisa-bisa orang tuanya marah. Le, kesini. Kamu nggak punya tata krama. Wah, bisa marah ini ya. Maka dari itu penting sekali kita memiliki tata krama sebelum kita memiliki ilmu. Jadi ilmu sama tata krama itu diibaratkan seperti garam sama tepung terigu. Misalkan kita itu mengibaratkan ilmu seperti garam, maka tepung terigunya harus lebih banyak, alias budi pekertinya harus lebih banyak daripada ilmu gitu loh. Al ilmu fauqal adab, al adab fauqal ilmi. Jadi al adab fauqal ilmi. Jadi budi pekerti itu di atas ilmu. Nah, kadang ada karena dia itu sopan, jadi nggak pinter-pinter banget. Dia itu sopan kepada orang, itu sopan, nggak begitu pinter, tapi akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi seseorang yang bermanfaat. Karena apa? Ya itu tadi, kesopanannya, kelihayannya dalam berbudi luhur itu sudah menarik simpati seseorang untuk mengambilnya menjadi mantu. Bujake kok apik mentolo ngepek mantu. Wah, itu bisa jadi. Tapi kalau dia mengandalkan kepinterannya, aku yang pinter mesti kok dipek mantu. Mesti gus-gus kayaknya kok seneng aku. Wis to, ditenono. Bae belgedes ora enek sing kolu karena kesombongannya dengan memiliki kepintaran gitu. Jadi dia tidak memiliki tata krama sama sekali gitu. Jadi tata krama lebih diutamakan. Seperti halnya gini, ilmu itu ibarat ketika kita mencari ilmu itu harus ada sisi tawadhu. Di dalam sebuah syair dikatakan bahwa ilmu itu bikrun maniun satru halimandana faman ataha khadi'an nalal muna. Bahwa ilmu itu ibarat seorang perawan yang terhalangi tirainya, ya, terhalangi tirainya. Barang siapa ilmu itu dengan cara tawadhu, hormat kepada ilmu, nalal muna, maka orang itu akan memperoleh cita-citanya. Maka ilmu itu akan ditundukkannya, artinya dia mampu melamar gadis tersebut gitu loh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kemudian Allah juga berfirman di dalam kitab Zabur, tidak sampai seorang murid pada derajat kebenaran hingga bertambah di dalam mengagungkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka dia melakukan kesunahan seperti kesunahan itu perkara wajib. Menjauhi perkara makruh seolah-olah perkara makruh itu haram. Menjauhi barang haram seperti seolah-olah barang haram itu adalah kekafiran, kekufuran gitu. Dan dia niat dari barang yang dia laksanakan berupa mubahat atau perkara yang dibolehkan, perkara mubah itu perkara yang apabila ditinggalkan maupun dilakukan itu tidak memperoleh dosa maupun pahala gitu. Tapi seorang murid itu berharap melakukan perbuatan mubah itu akan bernilai ibadah, maunya seperti itu gitu loh. Nah, supaya apa? Diberi pahala oleh Allah. Nah, kemudian dia niat untuk tidur sedikit supaya dia mampu untuk mendirikan sholat. Nah ini fayanwi mongko niat sapa murid binaumi kelawan turu fil qailulati ing dalam turu turu ing bangete panas qailulati fil qailulati itu menjelang duhur ing dalam sakseran niku tur bangete panas attaqawiyya ing golek pikuatan ala qiyamil laili ing atase jumenengi salat wengi wayatana walulan merkoleh sapa murid ba'dhus syahawati ing sebagiane perkara kang den senengi limudawati nafsihi krana nambani nafsune murid ida nafarat ari kalane lumayu apa nafsihi minal ibadah disangking piro-piro ibadah bil kulliyati kelawan sekabehane. Jadi gini, dia sesekali melaksanakan atau melakukan hal-hal yang mubah itu fungsinya untuk mendinginkan suasana, plesir saidi supaya nafsu ini tidak bosan dan bisa diajak taat lagi. Jadi penting ada liburan itu hari seminggu sekali dalam belajar ini. Kita malah kena lockdown ini, kita berminggu-minggu, bahkan kita hampir 5 minggu atau 4 minggu ini kita tidak punya aktivitas belajar kecuali aktivitas online ya. Nah, tapi itu nanti bosen ketika hal itu terus dilaksanakan, harus ada jeda gitu. Karena menghindari kebosanan nafsu dengan cara menghibur diri. Caranya apa? Melakukan hal-hal yang mubah, entah itu mendengarkan musik, menerangkan sholawat sambil musikan. Tapi fungsinya hatinya adalah tetap untuk pengen taat gitu. Jadi memang hiburan itu sesekali memang dibutuhkan gitu. Supaya apa? Nafsunya tidak berontak. Nah, tapi ojo keseringan, nek keseringan itu malah deledek atine atos, malah gak bisa menerima nasihat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna lisana halin nafsi mongko setuhune lisane hale nafsu, lisane hale nafsu iku yaqulu ngucap apa lisan li sahibiha maring kang duweni nafsu kun ana sapa sira iku ma'i sertane ingsun fi ba'di aghradi ing dalem sebagiane pira-pira sejo ingsun wa illa lan lamun ora ma'i sarratu mongko napa niku sarratu mongko ngelengerake ingsun ka ing sira ngoten. Ayo nafsunya bilang kepada dirinya, dirimu, ayo ikut sebagian keinginanku, kalau enggak kamu akan saya hajar gitu. Jadi nafsu itu sesekali memang harus dituruti, tapi dalam hal kemubahan, bukan dalam hal maksiat gitu. Layeh-layeh, penak tenan, nah itu sebagai sesuatu yang mubah, istirahat gitu. Tidak pul-pulan 24 jam ibadah, belajar itu malah capek, nafsunya marah itu. Marah-marah bisa-bisa malah mengerikan gitu. Banyak orang yang mengalami depresi maupun stres itu karena untuk melakukan sesuatu di bawah tekan, sehingga dia tidak kuat, terus akhirnya pilih bunuh diri aja untuk istirahat selamanya gitu. Itu pilihan nafsu yang
yang salah gitu. Tapi seseorang harus paham bahwa diri seseorang itu ada sifat malal. Malal itu bosen. Jadi ketika dia itu bosen, harus ada hiburan yang sifatnya mubah, yang mampu mengembalikan staminanya lagi untuk ibadah. Makanya kenapa tarawih, jamak dari tarwih, rawaha yurawihu tarwihan, itu artinya banyak istirahatnya. Nah, jadi istirahat itu ada jeda kan, setelah salam selalu ada jeda, selalu sunat tarawih, kita bisa layah-layah dulu kan gitu. Nggak mungkin ketika seorang Bilal mengucapkan solu kita sudah berdiri, enggak, tapi kita menunggu ya Rasulullah kan gitu. Itu yang dirindukan gitu. Maka dari itu al-malal, kebosanan itu setiap individu memiliki. Cuman kadang hiburannya apakah perkara yang makruh atau yang haram. Tapi di dalam kitab ini disarankan untuk perkara yang mubah. Yang mana yang mubah ini akan bisa bernilai ibadah. Contohnya qailulah. Qailulah tidur siang menjelang sholat zuhur. Itu fungsinya supaya nanti malam kuat untuk terjaga untuk sholat malam. Nah ini disebut apa? Perkara mubah tapi bernilai ibadah seperti itu. Atau makan setelah sholat tarawih, ini biasanya krucuk lapar, mentong, istilahnya mentong. Ini perkara yang makruh tapi akan bernilai karena apa? Nanti malam ketika sholat malam dia kuat lagi. Nah ini makanya penting sekali adanya semacam menghindari fatrah, menghindari kendo niku sudah nggak bisa maksimal akhirnya karena kebanyakan malal itu tadi, kebanyakan bosen itu tadi menumpuk. Ketika sudah menumpuk, nafsu itu mengajak untuk menanggalkan semua aktivitas beribadah, itu malah lebih bahaya. Santri khusyuk tiba-tiba bosen jadi santri, akhirnya jadi ketua preman. Ada yang seperti itu, bosen tadi. Ada yang hafid Al-Quran, loh, ngeri loh. Dia sampean hafid Al-Quran, iya, kok jadi preman tatone nang dinding? Iya, aku wis bosen, aku perasaan aku biyen ibadah koyo ngono ki jan ora enek ajine blas, aku wis penting dadi preman ini iso mangan gitu. Jadi dia memberi alasan yang tidak logis. Karena apa? Dia sejak dulu kesalahannya tidak ada hiburan untuk rasa bosennya gitu. Tidak pernah sesekali kemana pelesir, kemana ke Watu Rumpuk lah, atau kemana gitu hiburan seperti itu, ke Kalikerto gitu sesekali aja, nggak usah sering kali. Kalau sering kali kamu dikira yang jual di warung situ, malah kena Satpol PP. Ini musim karantina mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna wa kadzalika lan kaya dene mengkono yanwi niat sapa murid bilibasi siabi kelawan nganggo nganggo klambi al-fakhirati kang edi iku kang pantes idharo nikmatillahi ing lahirake ing ngedengake nikmate Gusti Allah dunal hududi ora pira-pira bagian an-nafsaniyati kang bangsa nafsu. Jadi ketika dia menggunakan pakaian yang bagus ya, yang layak dilihat, itu dia harus memiliki niat untuk menampakkan nikmatnya Gusti Allah gitu loh, bukan karena bukan karena dorongan hawa nafsu. Aku ben ngene ben diwelem wong akeh, iki wis pakaianku wedi korlap-kelip jan keren. Itu bukan seperti itu, tapi dia harus niat sebagai penampakan kalau dirinya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka bicarakanlah. Lah, cara membicarakan nikmatnya Allah itu mempraktekkan, yaitu apa? Berpakaian yang bagus, kemudian ngomongnya juga enak, tidak ada yang kasar sebagai kenikmatan. Jalannya juga santai, woles, enggak buru-buru, karena buru-buru al-ajalatu minasyaiton, buru-buru itu sebagian dari setan. Dalam hal apapun, makan buru-buru, keselak, ngombe buru-buru ya malah klelep karo banyu ombe nih. Terus apalagi lari buru-buru sampean malah jadi pelo, lari buru-buru jadinya malah nggak maksimal ya. Jadi memang segala sesuatu yang buru-buru malah tidak baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono yanwi yakulu mangan sapa murid azaida ing luweh minato ami. Sampun. Wa kadzalika kaya dene mengkono-mengkono yanwi yakulu ma'am sapa murid azaida ing leluyan minato ami kang sangka panganan wal barida lan es al hulwa kang manis alias mbuh jus, mbuh kolak dingin minasyarabi kang sangka minuman li ajlis tijabati a'dha'ihi krana arai nyembadani piro-piro anggota awake murid liyaskura supaya syukur sapa murid Allah ing Allah taala halimahalur sapa Allah bi azmin kelawan sejo temenanan. Jadi kamu makan enak ketika berbuka, yang manis-manis, yang seger-seger, ada cola, di situ ada buah-buah yang diiris-iris kecil. Kemudian kamu makan, sekujur tubuh iku lho senenge minta ampun. Sak tenggorokane melok seger, sak wetenge melok warak, sak mripate ndelok buah-buah sing wis diiris iku melok seneng, sing wis pokoke itu sebagai penanda mengikuti keinginan anggota tubuh yang pengen makanan itu. Perut yo pengen diisi kuwi, tenggorokan yo pengen yo seger-seger barang, kedeingi jamu, yo bosen kan gitu. Harus ada sesuatu yang nyela-nyelani supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa qad kana lan ana sapa Abul Hasan Asyadili rahimahu mugi melasi ing Abul Hasan sapa Allah Dek, kakon dek. Wa qad kana lan ana sapa Abul Hasan Asyadili rahimahu mugi melasi Asyadili sapa Allah taala iku yakulu dawuh sapa Abul Hasan Asyadili ashabi maring murid-muride Abul Hasan Asyadili kulu mangana sapa sira kabeh min atyabit ta'ami saking pira-pira saking perkara kang luwih enak-enake panganan wasyrabu lan minum sapa sira kabeh min aladzi syarabi saking luwih ladati minuman wanamu lan turu sapa sira ala autoil firasyi ing atase luweh empu-empuke dipan wal basulan nganggo klambi sapa sira alyana thiyabi ingkang luweh alus-aluse klambi fa inna ahadakum krana setuhune salah sijine sira kabeh iku ida fa'ala arikalane agawe sapa ahad dalika ing mengkono kulu ila akhirih wa ing lafat alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi ketuwe Allah yastajibu mongko nyembadani apa kullu udwin saben-saben anggota awak fihi kang tetep ing dalem ahad li syukri maring bersyukur bi khilafi ma kelawan bedani perkara ida akala kang ari kalane mangan sapa ahad khubzas syairi ing roti garing roti saking gandum bil milhi kelawan uyah walaisalan ora ana sapa ahad al ibaata ing dodot wanama wala bisa lan menganggo klambi sapa ahad al ibaata ing dodot kasar wanama lan turu sapa ahad alal ardi ing atase bumi wasyaribalan ngombe sapa ahad alma ing banyu almaliha wa asukhna kang den godhog wa qala lan ngucap sapa
ahad niku wau alhamdu ing lafat alhamdu utawi kabehane puji iku lillahi kedue Allah fa innahu mongko setuhune ahad iku yaqulu ngucap sapa ahad dalika ing mengkono-mengkono hamdalah wa inda ing dalam sanding ahad istim zazun utawi mengkerut jengkerut utawi jengkerut alias cemberut wabu wa ba'du sukhtin lan sebagian bendu ala makturillahi ing atase perkara kang den pesti Allah taala halim luhur sapa Allah. Ta'ala halim luhur sapa Allah walau annahu lamun setuhune ahad iku nadoro ningali sapa ahad bi ainil basirati kelawan peningal ati lawajada mongko yekti nemu sapa ahad al ismizaza ing merengut wasukhta lan bendu alladzi kang indahu kang tetep ing dalem sandingi ahad yarjihu kang ngungkuli apa ismizat wasukhtu fil ithmi ing dalam dosa alaman kang enak-enakan sapa man bidunya kelawan donya biyakinin kelawan keyakinan fa innal mutamati akrana setuhune wong kang enak-enakan bidunya kelawan donya iku fa'ala agawe sapa mutamati ma ing barang abaha kang menangake hu ing Allah kang hak subhanahu wa ta'ala waman utawi sapane wong iku kana ana sapa iku endau sandinge man apa ismizazun merengut wasukhtun lan bendu faqat fa'ala mongko teman-teman us agawe sapa man ma ing barang harama kang ngaromake hu ing ma sapa Allah sapa al haqu Allah kang hak azza halimuhu luhur sapa Allah wa jalalan agung sapa Allah waf'alan agawe sapa sira dalika ing kono-mengkono qaulu Abil Hasan Asyadili ya akhi dulur lanang ingsun. Jadi keterangannya seperti ini. Demikian pula seorang murid itu memakai pakaian yang halus untuk menampakkan rasa nikmat, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kadangkala murid itu juga makan yang makannya enak. Sesekali jangan tempe dan sesekali ya ikannya gitu. Nah, minumannya sesekali ya juga yang seger gitu, yang enak, entah itu jus atau entah itu cola, entah itu yang seger-seger yang enak-enak. Fungsinya apa? Untuk anggota tubuh kita ini ikut serta-merta bersyukur kepada Allah. Perutnya kenyang, akhirnya bersyukur kehadirat Allah. Tenggorokannya seger, akhirnya tenggorokannya juga ikut bersyukur kepada Allah. Tangannya, badannya yang diberi pakaian yang halus itu juga bersyukur kepada Allah. Nah gitu. Nah, Abul Hasan Asyadili pernah berkata kepada muridnya, makanlah dari perkara yang paling nikmat, minumlah dari perkara yang paling segar, dan tidurlah di tempat yang paling halus, paling empuk. Dan pakaian kamu gunakanlah pakaian yang paling bagus dan halus. Karena sesungguhnya jika salah satu dari kalian kok melakukan hal itu, terus kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka seluruh anggota tubuh itu sebenarnya sedang bersyukur kepada Allah. Loh, aneh loh. Jadi nggawa klambi sing apik, macak sing cantik, nggawa bengesan, terus nggawa jilbab sing alus, sing enak dipandang moto, terus kamu mengucapkan alhamdulillah, itu sebenarnya anggota tubuh kamu itu semuanya bersyukur kepada Allah. Gitu. Koneksi lah terus. Nah, kemudian jika ada salah satu di antara kamu makanannya cuman apem, ya, kemudian menggunakan pakaian yang kasar,
tidurnya di atas lantai, minumnya minum air tawar, kemudian dia berkata alhamdulillah, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya itu merengut alias cemberut. Karena apa? Dia hanya secara lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi sebenarnya tenggorokan karo wetange misuh-misuh. Wah, aku diombeni banyu tawa tok ngono. Terus gulune yo garing ngono ki kudune golek sing seger-seger dikeki banyu putih tawa. Wah, apa iki banyu tawa tunggale akeh lah. Jadi anggota tubuh yang lain itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Dia mengucapkan alhamdulillah itu kayak terpaksa gitu. Hanya keterpaksaan saja karena seluruh anggota tubuh sebenarnya sedang tidak mendukung pendapat lisannya itu gitu loh. Karena dia tidak merasakan nikmat sama sekali, tidak bersyukur kepada Allah, anggota tubuhnya tidak bisa bersyukur gitu. Bahkan ada anggota tubuh yang ikut benci atas takdir Allah yang terjadi. Itu apa? Panganane karak, ombene banyu mentah, turune ning dhuwur lemah, ngombene banyu tawa, ngono niku misalkan nafsu itu bisa bicara ngomongi ngene, oh alah bro ya ono ya ini pangananmu kok koyo basong. Ini jangan sampai gitu. Ya kan? Sesekali memang ada kenikmatan yang dimunculkan supaya apa? Anggota tubuh yang menerima kenikmatan itu juga bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang itu mampu melihat dengan mata batinnya, maka sebenarnya dia melihat kecemburutan pada anggota tubuhnya dan kebencian pada anggota tubuhnya ketika dia hanya menerima ala kadarnya saja. Bahkan dia dominan berdosa daripada orang yang melakukan kenikmatan, makme yo enak, ngibadahi tenang, ngombene sing seger, salat wengine yo tandang, subuhe salate yo jamaah, ba'diyah qobliyah yo dilakoni gitu. Nah, karena sesungguhnya orang yang enak-enakan melakukan hal itu, enak-enakan artinya enak-enakan itu makanannya enak, minumannya enak gitu. Itu sedang melakukan perkara yang diperbolehkan oleh Allah gitu loh. Nah, sementara orang yang besungut, cemberut, nesu, atine asline pegel, mergakno yo cukupe gur kuwi, maka sebenarnya dia sedang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita diminta melakukan hal itu. Hal itu apa? Yaitu qaulu Abul Hasan. Yo ma'am digawe sing nikmat supaya apa? Anggota tubuh melok bersyukur gitu. Kita tidak kufur nikmat. Ada itu yang seger-seger ya dilaksanakan untuk diminum. Karena apa? Dengan kita melaksanakan haknya anggota tubuh itu bisa terlaksana, akhirnya anggota tubuh yang lain ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bagus daripada orang yang makannya cuman karak, minumnya cuman banyu tawa, tidurnya di atas lantai, kemudian dia bangun tidur muni alhamdulillah. Iku seluruh anggota tubuhnya itu aslinya sakit hati. Apa we bendino panganane ngono kuwi, ngombene ngono kuwi, dipane ora enek kasure, gur ngene iki lantakan kok kuwi muni alhamdulillah, aku ki besungut iki pegel iki asline gitu. Jadi anggota tubuhnya yang sebenarnya sedang marah gitu. Nah, itu lebih bahaya daripada orang yang sedang enak-enakan tadi. Karena apa? Fungsi dari enak-enakan itu membuat seluruh anggota tubuhnya ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wedya sapa sira minta kok ikir riya saking pira-pira lembute pamer. Khaufan krana wedi min diail ujuri saking nyiak-nyiakake ganjaran wadul matil qalbi lan petenge ati wa min taqaiqi riyai lan iku setengah saking lembut-lembute pamer istihlaul ibadati istihlaul ibadati milang-milang manis ibadah, milang-milang manis ibadah, ngerasa enak ibadah den tingali menungso ngoten. Wah, aku iso ibadah iku iso enak lho ngene lho ngoten niku. Niku sebagian dari riya utawa pamer sing alus.
Kala dawuh sapa sahibul wasiyah sumun qatilun muhbitun lil amal, utawi riya iku sumun upas, qatilun kang mateni, muhbitun kang lebur lil amali maring amal. Walaula syuhudud du'afai, lamun to ora ana oleh ningali pira-pira wong kang apes iku maujud takdima maqamihim ing luhurake derajate du'afa indan nasi ing dalem sandingi menungso bisahril layali pengi al kamilati kang sampurna. Istata'u mongko ora kuwasa sapa du'afa sahra lailatin ing melek wengi kamilatin kang sempurna. Fadlan apa maneh andawami sahri saking langgenge nglanggengake melek wengi. Waqad ajma'alan teman-teman arifuna pira-pira wong kang ngudaneni Allah kabeh ala annaman setu ing atase setuhune iku ala annamin alamati riyai ing atase setuhune iku setengah sangka tanda-tandane riya istihla al ibadati milang-milang manis ibadah li anna nafsa krana setuhune nafsu iku la tastalidzu ora ngrasa enak apa nafsu al ibadata ing ibadah illa in wafaqat kejaba lamun nyocoki apa ibadah hawa ing keinginane nafsu. Walau annaha lamun setuhune ibadah iku khalisat selamat apa ibadah minal hawa saking kasenengan nafsu latakula mongko yakti abot apa latakula niki latakula yakti abot apa ibadah alaiha ing atase nafsu. Wa min halan iku setengah saking dako riya al amalu utawi amalillahi krana Allah taala wa syai'in lan krana suwiji-wiji akhara kang weneh. Kala dawuh sapa Sayyidi Gusti kita Abdul Qadir Ad-Dastuti Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimah mugi melasi sapa hu ing Abdul Qadir sapa Allah taala halim mahlur sapa Allah alaikan sira bi ikhlasin kelawan murneake bi ikhlasil qasdi kelawan murneake sejo lillahi maring Allah krana Allah taala halim mahlur sapa Allah wala tatahawan lan aja gampangake sapa sira bidzalika ing mengkono ikhlas wa taradha lan ridho sapa sira bital bisi nafsika kelawan mbawure nafsu sira alaika ing atase sira fatahlaka mengko sebabe dadi rusak sapa sira kaan yakuna kaya oleh ana apa albaithu perkara kang nangekake laka maring sira fi fi'lil ibadati ing dalem nglakoni ibadah iku amroini perkara loro rupane fanin rusak wabakin lan tetap wahada utawi iki riya iku min ashabi turukir riyai setengah saking luweh angel-angele dalane riya alal mubtadiina ing atase pira-pira wong kang kawitan menuju Allah li'annahu krana setuhune riya iku yusbihu bawur apa riya alaihim ing atase mubtadiin wa ya'suru lan angel alaihim ing atase mubtadiin apa al ikhlasu selamat minhu saking ya Allah minhu saking mubtadiin alaihim al ikhlasu minhu wa ya'suru alaihim al ikhlasu minhu kok minhu wa hadza minhu saking riya ngoten minhu saking riya rujukane kleru bi khilafir riya kelawan bedani riya al mujarradi kang deweni fa innahu mongko setuhune riya mujarrad iku yufhamu den paham apa riya mujarrad bi adna ta'amulin kelawan luweh andap-andape angen-angen. Kala dawuh sapa Abdul Qadir Ad-Dastuti niku wau walau ghalaba lamun nglindih apa albaki perkara kang tetep al
ing atase kang rusak fahuwa mongko utawi golaba iku riyaun riyah wa qaulu ba'dihim utawi dawe sebagian ulama rupane ida golaba ari kalane ngalahake alba opo alba itu perkara kang nangekake albaki kang tetep kana mongko ana apa al hukmu hukum iku lahu al hukmu lahu kaduwe ba'isul baqi ngoten iku innama huwa angin pastine utawi qaul iku fi hakil awamili ing dalem hae pira-pira amal alladzina rupane wong akeh layak diruna dina ala suluki tariqi ing atase ngambah dalan makrifat tumuju Allah amaman anapun utawi wong yak diru kang kuwasa sapa man ala suluki tariqi ing atase lumaku tariqah minal ulama saking pira-pira ulama al amilina kang padha ngamalake kabeh iku falayusamahu mongko ora den murahake apa bimitli dalika sepadane mengkono-mengkono golaba ngoten iku dados niki keterangane kita diminta untuk menghindari riak yang lembut. Riak yang lembut ini sebagai rasa takut dari penyia-nyiaan pahala. Jadi supaya pahala tidak sia-sia dan juga riak ini mampu membuat hati kita gelap, tidak bercahaya. Nah, sebagian dari riak yang lembut itu adalah menyatakan bahwa menganggap manisnya ibadah, dia sudah merasakan manisnya ibadah gitu. Shahibul Wasiyah pernah berkata bahwa riya itu merupakan racun atau bisa ular yang mampu membunuh, yang mampu melebur atau memusnahkan amal kita gitu. Andai kata persaksian orang-orang du'afa dalam mengagungkan derajat mereka di sisi manusia dengan menampakkan dia mampu terjaga tiap malam, maka orang-orang du'afa atau orang-orang yang lemah ini tidak akan mampu terjaga semalam suntuk gitu loh, apalagi setiap malam gitu. Maka bahaya ketika kita menampakkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak memilikinya gitu. Dipancing sama setan, kowe ngaku nek kowe iku wis ngerti kae, ulama kae, wali kae wis tahu ngipi sampean ngene. Jadi kadang kebohongan-kebohongan yang membuat orang lain terpesona itu bahaya. Karena apa? Itu bagian dari riya yang halus gitu. Menganggap ibadah. Aku pas ning Ka'bah kae yo, pas aku madhep ning kono yo, sep, ya Allah, aku iso les aja gitu. Jadi dia kayak hiperbola menceritakan hal itu sebenarnya sedang menceritakan riya atau pamer gitu loh. Tapi halus mainnya gitu, karena memang setan sudah berada di aliran darah kita. Nah, para orang arif billah itu sudah sepakat bahwa sebagian dari tanda-tanda orang pamer itu menganggap manisnya ibadah. Karena apa? Nafsu itu tidak merasakan nikmatnya ibadah kecuali yang cocok terhadap keinginan nafsu. Ya. Contohnya dia budal neng masjid, karena apa? Ternyata neng masjid itu dia sregep neng kono karena memang ada pacarnya yang ada di situ, sehingga niatnya tidak kepada Allah, tapi karena melihat pacarnya juga datang ke masjid itu. Jadi ada sisi lain yang menjadi niatan untuk menuju ibadah gitu. Bahayanya di situ. Nah, yang kedua setelah kita bahaya kelembutan pamer, salah satunya tadi adalah manisnya ibadah. Yang kedua adalah amal karena Allah dan juga karena orang lain. Ya. Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti berkata, wahai temanku, coba ikhlaskan tujuan kamu menuju Allah dalam hal ibadah, dan jangan kamu meremehkan hal itu, dan janganlah sampai dan ridhokan dirimu sampai dirimu ridho gitu dengan adanya nafsu yang taat. Nafsu ini melok taat gaya nih, wes regepo tapi aslinya dia jungkrung nong. Kau seru ke ibadah, ibadah malah maksiat gitu.
Nah, maka kamu akan rusak seperti itu. Maka harus ditahan. Apakah ini kesenangan Allah atau kesenangan nafsu, harus diteliti gitu. Nah, maka perkara-perkara yang membangkitkan kepada sesuatu itu mengantarkan ibadah itu ada dua. Satunya perkara yang bisa rusak, yang nomor dua adalah perkara yang bisa tetap. Nah, perkara riya ini adalah perkara riya yang paling sulit untuk pemula orang yang menuju Allah. Karena apa? Karena bisa membaur alias menyerupai hal-hal itu sebagai sebuah ketaatan, dan bahkan sulit untuk menyatakan ikhlas ibadah kepada Allah. Beda dengan riya secara murni, riya asli langsung dipahami, cukup dengan angan-angan sebentar langsung paham itu riya. Tapi ini enggak gitu loh, harus melalui proses yang sangat halus sekali gitu loh. Nah, terus prosesnya gimana untuk mengetahui itu? Maka kita ikuti edisi berikutnya. Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.